Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Lin Yan yang memimpin rute di depan tiba-tiba menoleh dan berbicara dengan Soyan. Kita sekarang berada di perbatasan wilayah utara, namun jika kita hanya mengandalkan penerbangan kita sendiri, kemungkinan kita akan membutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk mencapai wilayah Peel. Tapi kita cukup beruntung ada sebuah kota bernama Maple City tidak jauh dari tempat ini. Di sana akan ada lubang cacing yang mengarah ke wilayah dataran tengah. Jika kita mengambil rute itu, kita akan dapat menghemat lebih dari separuh waktu, ucap Lin Yan. Soyan mengangguk setelah mendengar ini. Yang dia inginkan hanyalah tiba di wilayah Peel sesegera mungkin. Jika dia memperkirakan waktunya, dia telah dipisahkan dari kelompok dokter peri kecil dan Xian selama waktu yang lama. Di dalam hatinya dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka. Tidak lama Lin Yan tiba-tiba mengingatkan, kamu harus menyembunyikan penampilanmu sebaik mungkin. Setelah masalah dengan gunung petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng Qing'er. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda. Saya khawatir Feng Qing'er tidak akan menyerah. Dia akan diam-diam mencarimu. Lebih baik bagimu untuk menutupi penampilanmu sedikit, ucap Lin Yan. Soyan mengambil dopeng cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan seseorang ahli yang bermata tajam, tapi itu adalah cara yang sangat nyaman untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Soyan sekali lagi berubah menjadi penampilan sewaktu mereka bersatu kembali. Setelah itu dia berbalik dan melihat ke depannya. Garis samar kota besar muncul di ujung pandangan mereka. Ayo pergi, kami akan tiba, ucap Lin Yan. Tidak lama setelah itu, keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Maple City. Soyan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya berjalan ke rumah lelang terbesar di kota ini. Setelah itu dia menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli 3 jenis api binatang. Jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap hebat. Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan nyala api yang dihasilkan dari Dauki. Tentu saja seseorang juga harus melihat tingkat binatang ajaib. Api binatang di dalam binatang ajaib yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam Feng Qing'er yang tidak biasa. Lin Yan juga cukup terkejut bahwa Soyan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun melihat Soyan bahwa dia tidak memberikan penjelasan, secara alami Lin Yan memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Soyan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan membawa Soyan ke pusat kota Maple. Soyan berdiri di tanah terbuka yang luas di pusat kota Maple. Dia melihat lubang cacing hitam gelap setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya orang hanya bisa menemukan barang spektakuler seperti itu di dataran tengah. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap Soyan yang terkejut. Lubang cacing Maple City dibuat oleh 2 elit Douzun bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada badai spasial yang muncul walau bertahun-tahun digunakan. Ayo pergi. Ini sudah cukup larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari ini, ucap Lin Yan. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 bagian dari tol kepada penjaga di depan lubang cacing, mereka berdua berhasil memasuki lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil berukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Soyan sudah tahu benda yang disebut kapal luar angkasa itu. Itu adalah transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Peristiwa inilah kelompok Soyan telah terpisah. Hei Soyan, harga kapal luar angkasa ini sangat mahal. Benda ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 perikat 6 binatang ajaib untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Hahaha, tapi bagaimanapun aku juga beruntung. Dengan memasuki gua binatang ajaib itu, saya memperoleh teknik dao kelincahannya. Mungkin terlihat jelek saat digunakan,
Tapi skill kelincahan ini berada di level menengah kelas D, ucap Lin Yan. Soyeon agak penasaran setelah mendengar kata-kata terakhir. Dia telah melihat teknik kelincahan Lin Yan meskipun tampak jelek itu cukup praktis. Teknik ini bernama bebek kelelawar menghindari langkah api. Hahaha, ucap Lin Yan. Lin Yan menggosok kepalanya dan berbicara dengan sedikit malu. Nama teknik do kelincahan ini tidak memiliki nilai ornamen. Ini adalah teknik do kelincahan yang cukup bagus. Dengan teknik do kelincahan ini kemungkinan bahkan beberapa bintang 6 do Huang tidak akan dapat menyakiti Anda, ucap Soyeon. Aku bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun berkat metode langkah bebek menghindari kelelawar ini. Hahaha, ucap Lin Yan mendekat ke Soyeon dan dengan bangga tertawa. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya melatih keterampilan penciptaan api yang telah saya peroleh, ucap dalam hati Soyeon. Sementara mereka tenggelam dalam percakapan, antrian telah mencapai giliran mereka. Mereka berdua melangkah maju dan memasuki lubang cacing yang sangat besar. Bagian dalam terowongan spasial hitam gelap memiliki 2 dinding yang telah dibuat dari kekuatan spasial di kedua sisi. Jika tatapan seseorang melewati dinding putih perak, seseorang akan dapat melihat kekosongan tak berujung di luar. Soyeon duduk di kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar itu sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak kapal luar angkasa berbagai ukuran di sekitar mereka, yang juga dipenuhi dengan cukup banyak orang. Dengan begitu banyak orang yang berpergian, terowongan ruang angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Ada suara tawa dan obrolan berulang kali ditransmisikan dari sekitar mereka. Kami akan membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Anda harus istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan kapal ini, ucap Lin Yan. Soyeon tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan dia membutuhkan waktu untuk berlatih keterampilan api. Soyeon mengeluarkan gulungan merah dari cincin penyimpanannya. Ada panas yang samar dipancarkan darinya. Ini adalah keterampilan penciptaan api yang diperoleh Soyeon dari lembah api iblis saat itu. Keterampilan penciptaan api ini membutuhkan 3 orang untuk berlatih membentuk api transformasi kehidupan. Namun gulungan di tangan Soyeon ini berbeda dari itu dan memiliki tingkatan lebih tinggi. Gulungan yang dia ambil tidak ada syarat untuk membutuhkan 3 orang. Bayangan api pengubah kehidupan yang akan terbentuk juga tidak akan menghabiskan dauki seseorang. Dan anehnya itu jauh lebih tinggi dari dibandingkan dengan keterampilan aslinya. Tangan Soyeon perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan spiritualnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera muncul di benaknya. Informasi ini secara alami adalah metode pelatihan sebenarnya dari keterampilan penciptaan api ini. Sementara Soyeon telah menutup matanya dan mempelajari teknik dao keterampilan penciptaan api, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan. Banyak sinar lampu menyala di terowongan lubang cacing. Orang bahkan bisa samar-samar melihat garis besar beberapa perahu. Dalam kebaikan Lin Yan mengendalikan kapal luar angkasa, Soyeon tidak perlu mengalihkan perhatian. Dia menempatkan semua fokusnya pada keterampilan penciptaan api. Keterampilan penciptaan api ini adalah teknik dao tingkat atas dari lembah api iblis. Secara alami akan ada sesuatu yang luar biasa untuk itu. Setelah mempelajari keterampilan penciptaan api ini dengan benar, Soyeon tanpa sadar merasa terkejut dengan kemampuan hantu setan tanah tua. Kelemahan dari keterampilan penciptaan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja sebagai hasilnya metode pelatihannya juga semakin rumit. Menurut apa yang tercatat di gulungan, peningkatan keterampilan penciptaan api membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang dalam tubuh seseorang. Dan menggunakan daoki seseorang untuk menyaring dan mengkompresnya berkali-kali hingga disempurnakan sampai batasnya. Setelah itu seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika seseorang berhasil, dia akan membentuk benih api pengubah kehidupan.
Tentu saja gumpalan benih api ini secara alami tidak akan dapat mendukung penggunaan teratai api pemusnahan oleh Soyan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, memperbaikinya sesuai dengan metode yang dicatat dalam keterampilan penciptaan api, dan menggabungkannya ke dalam benih api ini. Ini mungkin tidak tampak terlalu sulit jika seseorang hanya mendengar prosedurnya. Tetapi itu bisa membuat kebanyakan orang bingung jika seseorang mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang sangat umum. Seseorang biasa dapat membeli beberapa dari rumah lelang besar. Namun itu bukan hal yang mudah untuk membuat api bergabung dengan aman dalam satu tubuh. Itu adalah kasus untuk api surgawi dan juga kasus untuk api binatang. Jika seseorang ceroboh saat menggunakan 3 jenis api binatang, seseorang akan menderita cedera serius. Selain itu, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang di tubuh seseorang, memperbaikinya juga merupakan tugas yang pahit. Persyaratan untuk kekuatan spiritual seseorang sangat keras. Bagaimanapun penyempurnaan dari keterampilan penciptaan api cukup spesial. Langkah terakhir menggabungkan 3 api setelah mereka disempurnakan bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada sesuatu yang salah selama proses tersebut, penggabungan akan berakhir gagal, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan menyebabkan seseorang kehilangan lebih dari yang diperolehnya. Karena alasan di atas, ada cukup bukti untuk membuktikan bahwa kesulitan mempraktikkan keterampilan penciptaan api ini berkali-kali lebih sulit daripada mempraktikkan versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Soyan akhirnya merasa agak terdiam. Hantu tanah setan tua ini memang layak menjadi bintang 7 Douzong. Dia mampu meningkatkan keterampilan penciptaan api menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, api pengubah kehidupan yang dibuat oleh keterampilan penciptaan api saat ini tidak lagi memiliki serangan balik. Kekuatan spiritual Soyan perlahan ditarik dari gulungan itu. Dia menghela nafas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang membara di dalam botol giok. Mereka berwarna biru, coklat, dan merah. 3 kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Soyan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku, ucap dalam hati Soyan. Mata Soyan melihat api yang menyala di dalam batu giok. Dengan jentikan jarinya botol giok itu pecah. Segera 3 kelompok api dilepaskan. Soyan melirik 3 kelompok api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut untuk menggabungkan mereka ke dalam tubuh mereka. Tetapi Soyan saat ini bisa disebut spesialis bermain api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Soyan membuka mulutnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia menyodot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. 3 jenis api binatang baru saja memasuki tubuh Soyan ketika Glazed Lotus Heart Flame menerkam mereka. Mengelilingi mereka bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panas. Api surgawi adalah yang teratas dari semua api. Di depannya api binatang ini hanyalah gorengan kecil. Bahkan benih api mereka yang naik dengan ganas menjadi jauh lebih lamban. Soyan tersenyum saat melihat ini. Proses ini benar-benar terlalu sederhana dan bukan tantangan baginya. Bahkan tanpa Glazed Lotus Heart Flame yang melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan darah esensi Phoenix kuno, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika binatang buas ini api akan meledak. Sebuah pikiran melintas di benak Soyan saat ketiga jenis api binatang ini menjadi lamban. 3 bundel doki yang kuat dicampur dengan beberapa api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu mereka masing-masing melilit kelompok individu api binatang. Langkah kedua, penyempurnaan, ucap dalam hati Soyan. Doki segera bergerak sesuai keinginannya. Berubah menjadi 3 kelompok doki yang berputar dengan cepat.
Mengikuti rotasi kelompok Doki, tekanan di dalamnya sangat meningkat. Di bawah tekanan ini, 3 kelompok api binatang mulai bergantian antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Soyen juga menyerbu ke dalam api. Segera benih api di dalam api binatang mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Soyen. Menggunakan ini, Soyen merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkan mereka. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melakukan tugas ini adalah masalah yang sangat sederhana, dan semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berjalan cukup lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual Soyen yang luar biasa. Penggabungan dan penyempurnaan dimulai tanpa kecelakaan. Tentu saja penyempurnaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Itu membutuhkan perbaikan terus-menerus dalam waktu lama untuk sepenuhnya memurnikan 3 jenis api binatang. Soyen mengerti hal ini. Oleh karena itu, semua perhatiannya tertuju pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang berlimpah, dan dia tidak perlu khawatir tentang kelelahan. Waktu di dalam terowongan luar angkasa dengan cepat berlalu, sementara Soyen sangat asik dengan penyempurnaan. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Soyen sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini, namun Soyen tetap dalam kondisi pelatihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani menyela dia. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung dia saat ini adalah seorang ahli Do Huang dan kapal luar angkasa tidak menghabiskan banyak dokinya. Oleh karena itu, Lin Yan mampu bertahan. Di sisi lain, Soyen seperti biksu tua yang bermeditasi selama 20 hari saat dia duduk di dalam kabin. Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Soyen, kemungkinan dia akan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Soyen selama pelatihannya. Orang ini, apa yang dia latih? Dia tetap dalam kondisi pelatihannya untuk waktu yang lama, ucap bingung Lin Yan. Lin Yan duduk di depan kapal, tangannya menuangkan gelombang doki ke kapal luar angkasa dengan cara yang biasa. Setelah itu dia melihat Soyen di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Soyen yang tidak bergerak sedikit pun selama 20 hari mulai sedikit bergetar. Matanya yang tertutup rapat